Lidi, apa kabar Indonesia Malam pemirsa? Dan sebelum saya melanjutkan perbincangan dan melanjutkan pertanyaan tadi dengan Pak Yoga, saya akan ajak Anda pemirsa untuk mendengar secara langsung suara masyarakat berkaitan dengan cuaca buruk akhir-akhir ini bersama dengan rekan kami Hafsah Syafira yang berada di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Selamat malam Hafsah, silakan. Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa cuaca ekstrim akhir-akhir ini mengguyur di sejumlah titik, terutama di Jakarta. Kemarin sempat ada hujan dengan intensitas tinggi, walaupun kalau kami pantau per hari ini Jakarta sudah mulai terang dikarenakan sudah ada modifikasi cuaca yang dilakukan. Namun selain daripada cuaca yang juga menjadi fokus ini terkait masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat menghadapi cuaca ekstrim, apakah kemudian ada kendala saat melakukan aktivitas, ini kami akan langsung bertanya Tiara dan juga pemirsa kepada salah satu warga di sini. Selamat malam Mas. Malam, Mbak. Dengan Mas siapa? Dengan Ardian, Mbak. Oke, Mas Ardian, ini mungkin boleh diceritakan ke pemirsa TV One. Akhir-akhir ini cuaca ekstrim terjadi ya begitu ya. Sebagai pekerja, apakah kemudian memiliki kendala dalam beraktivitas, Mas? So far mungkin kendala ada ya, tapi untungnya sih kendalanya mungkin karena sehari-hari menggunakan transportasi umum, jadi terutama kayak busway, KRL atau juga transportasi online lumayan terkendala ya, agak susah mencarinya. So far ada kendala, tapi dari kantor untungnya ngasih kebijakan sih, silakan diatur pekerjaannya. Kalau emang susah ke kantor ya silakan dari rumah atau dari mana aja. Kalau memang harus ke kantor silakan ke kantor sih. Oke, tapi tetap sempat merasa kehujanan begitu kan, kemudian juga terkait persiapannya. Ini bagaimana kemudian, apakah ada antisipasi yang dilakukan Mas untuk cuaca ekstrim ini? Antisipasi itu sering sih terjadi, tiba-tiba udah keluar rumah, tiba-tiba hujan mengguyur deras. Paling antisipasi ya vitamin, tetap olahraga, sama payung dan jas hujan sih. Karena kita nggak tahu sih turun hujannya kapan, yang pasti selalu standby, payung dan jas hujan. Oke, antisipasinya ini selalu menyedia payung dan juga jas hujan. Selain itu mungkin vitamin juga ya Mas yang tidak kalah penting. Tapi kalau dari pantauan cuaca ini dari Mas sendiri, apakah sering memantau informasi-informasi terkait cuaca hari ini begitu Mas? Lumayan sering, sesekali lihat beberapa sosial media, TV, radio juga sih terkadang. Oke, terima kasih banyak Mas Ardian. Selain daripada Mas Ardian, pemirsa kita akan tanya juga ke salah satu narasumber kami juga. Ini ada Ibu Eva. Selamat malam Ibu. Selamat malam Kak. Oke, Ibu Eva, ini mungkin juga boleh ceritakan bagaimana kemudian antisipasi sebagai ibu rumah tangga begitu ya Bu ya, ini anaknya kemudian juga suaminya melakukan mobilitas aktivitas, apakah terkendala Bu? Ya, sangat terkendala sekali Kak. Terutama akhir-akhir ini kan hujan yang terus-menerus gitu ya. Benar-benar sangat berkendala. Oke, kalau misalkan terkait antisipasi yang dilakukan dari Ibu sendiri nih sebagai ibu rumah tangga, apakah kemudian ada hal-hal yang dipersiapkan untuk anaknya setiap berangkat sekolah ataupun suaminya untuk berangkat bekerja Bu? Saya mempersiapkan jas hujan dan membawa banyak plastik ya, karena kebetulan anak dan suami saya itu dengan sepeda motor seperti itu. Dan saya juga selalu berpesan harus makan dulu karena supaya tidak masuk angin gitu Kak. Tidak mau dimasuk. Artinya perlu ada obat-obatan juga yang dipersiapkan begitu ya. Tapi kalau dari cerita mungkin dari anak atau suami, apakah sempat berkeluh kesah Bu? Ini aktivitasnya kehujanan begitu, itu sempat ada cerita-cerita ke Ibu nggak? Jelas ada ya, tapi mereka tetap semangat Kak. Tetap begitu, semangat. iya. Kalau dari titik akses ini Bu, apakah ada akses dari mobilisasi yang terkena banjir? Kebetulan dekat rumah saya itu ada tergenang air, bahkan di sekolah anak saya sempat banjir juga, gitu, iya. Oke. Terkait perkiraan cuaca dari Ibu, apakah sering memantau ini untuk kemudian mengkondisikan bagaimana anak dan juga suami berangkat berkegiatan? Iya, selalu. Karena saya khawatir pada saat mereka pulang gitu, takut kehujanan gitu. Jadi saya selalu memantau saat ini hujan. 1 jam, 2 jam kemudian bagaimana cuaca, saya lihat ramalan cuaca. Oke, artinya ini ramalan terus dilakukan, ramalan cuaca ini akan terus diperhatikan begitu Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya Ibu. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana pendapat masyarakat terkait cuaca ekstrim yang tengah terjadi. Kalau dari hasil wawancara kami tadi, ini sejumlah masyarakat terus melakukan pemantauan cuaca di informasi BMKG, kemudian juga terus melakukan antisipasi untuk kemudian menyiapkan diri terus berkegiatan di cuaca ekstrim. Demikian Tiara informasi yang bisa kami dapatkan, kembali ke studio. Hafsah Syafira melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Terima kasih Hafsah, selamat kembali bertugas.
Saya kembali ke Pak Yoga. Iya, Pak Yoga, iya. kalau kita melihat sebenarnya dari tahun ke tahun ini kan normalisasi sungai ini tengah difokuskan oleh pemerintah kita, terus diperbaiki. Betul. Tapi kita juga harus menerima fakta bahwa masyarakat tidak pernah luput dari bencana alam banjir begitu. Nah, ini memang normalisasi sungainya yang kemudian ini titiknya kurang pas, atau apa yang seharusnya diketahui dan menjadi rekomendasi untuk pemerintah? Ya, ada 3 sebenarnya. Kita bicara soal sungai secara alami Ya. ya. Sungai secara alami itu kan tidak hanya mengalirkan tapi juga menyerapkan air tadi ya, karena kita punya kebutuhan air di musim kemarau. Maka secara alami pun sungai itu harus didukung dengan apa? Keberadaan dari situ dan embung waduk sebenarnya. Sehingga kalau secara alami dia meluap itu sebenarnya kan dia menggenangi daerah kiri kanannya. Oke. Tujuannya kan supaya kita punya juga persediaan air pada saat musim kemarau. Disitulah peranan perlunya ada nanti mungkin mulai dari yang bukan besar misalnya dari bendungan, tapi ada yang mulai kecil waduk, danau, tapi di sepanjang sungai Mbak. Tujuan utamanya itu tadi ya. Kemudian kedua yang tidak kalah penting adalah kan sudah ada aturannya. Tidak boleh ada bangunan yang menempel bangunan ya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Tantangan Pak Yoga, sendiri. Faktanya di kota-kota kita ya, tidak hanya Jakarta, sebagian besar kota-kota kita bangunan itu menempel dengan bantaran kali ya. Otomatis air kalinya naik sedikit langsung mengenangi pemukiman. Nah, sekarang PR-nya adalah apakah pemerintah daerah menyediakan rumah susun misalnya yang tidak jauh dari lokasi, karena biasanya kendala utama masyarakat kita tidak mau berpindah kalau rumah susunnya itu jauh dari tempat tinggal mereka. Ya, ini tantangan keduanya kan, berarti kita bisa menyediakan lokasi tidak jauh dari lokasi. Nah, ketiga ini yang tidak kalah penting ya Odi tadi, ketegasan ataupun juga kepatuhan terhadap tata ruang kotanya. Sudah tahu ini daerah resapan air, sudah tahu ini daerah tempat parkir air misalnya, tetapi tetap diberikan izin pembangunan perumahan, hotel, bahkan juga pusat kegiatan komersial, begitu kan. Nah, ini yang menjadi PR ke depan supaya tidak ada lagi banjir secara berulang. Itu mulai dari soal, jadi tidak hanya sekedar dinormalisasi gitu, tapi ada PR tadi, benahi tata ruangnya, benahi tata pemukimannya, sehingga optimalisasi lahan maupun sungainya sama-sama bisa bekerja secara maksimal. Itu. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau dari sisi BMKG dengan adanya fakta dan juga data yang ada, apa yang bisa diketahui dan juga dilakukan oleh masyarakat untuk setidaknya mengurangi resiko, Pak Wahyu? Ya, tentunya masyarakat dapat menyesuaikan diri ya Mbak ya, terkait dengan curah hujan yang masih tinggi ini. Setidaknya bisa menjaga saluran air di sekitarnya supaya tetap bersih, supaya alirannya dapat mengalir dengan lancar, kemudian juga mengantisipasi hal-hal lain terkait dengan misalkan angin kencang yang mungkin terjadi di masa-masa seperti sekarang ini, dengan memperkuat struktur rumahnya, misalkan atapnya tadi seperti disampaikan, perlu diperkuat supaya tidak terbawa angin begitu ya. Oke, baik. Tanggapan Anda, Prof. Erma, berkaitan juga dengan tantangan yang sudah disampaikan Pak Yoga dan juga beberapa fakta bahwa masyarakat juga perlu tahu apa yang kemudian harus mereka persiapkan sendiri. Iya, saya kira bahkan masyarakat itu tadi sudah banyak ya yang setiap hari tuh sebelum pergi dicek dulu nih, hari ini hujan apa enggak nih, ntar sore hujan enggak, malam hujan enggak gitu, itu penting banget. Atau kalau ada fenomena hujannya ternyata geser ke pagi hari, berarti dia juga harus tahu tuh gitu. Intinya harus keep up to date terhadap informasi prediksi. Dan yang kedua, kalau bisa bahkan tahu 6 bulan ke depan. Ya. Jadi udah tahu nanti musim kemarau bakal seperti apa ya gitu. Nah, karena ini kan anomali-anomali musim sudah mulai terjadi. Bahkan intinya adalah kalau dari aspek pengetahuan, hujan itu sudah tidak mengenal musim. Gitu ya. Karena kemarau saja sekarang sudah bersifat basah. Itu sudah konsisten terjadi selama 3 tahun terakhir begitu ya, berturut-turut. Meskipun nggak ada La Nina, nggak ada anomali global terjadi, itu sudah menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Yang kedua, daerah wilayah Tenggara pun, Tenggara itu maksudnya daerah Bali, Lombok, Nusa Tenggara, yang biasanya kering banget, sekarang pun bisa hujan ekstrim pada musim kemarau. Sehingga antisipasi itu juga harus dipahami bahwa nggak lagi nih musim kemaraunya atau keringnya itu kering banget di daerah tersebut. Bisa juga sesekali tuh hujan yang deras banget gitu. Intinya tadi, nggak mengenal musim hujan sekarang itu. Ya, kalau tadi Prof. Erma menjelaskan, kan ini nampaknya memang sudah bergeser ke arah selatan gitu ya. Dari yang kemarin di bulan Desember, ini saudara-saudara kita di Sumatera yang merasakan hujan yang cukup intens. Kemudian saat ini di Jabodetabek, nantinya yang harus diwaspadai juga ini artinya di daerah mana Prof? Dan apakah tipikalnya sama dengan
hujan yang kemudian ini mengguyur wilayah Jabodetabek dan juga Sumatera kemarin? Ya, artinya bahwa di Samudra Hindia ini belum lurus sepenuhnya, nanti akan ada lagi pembentukan vortek-vortek, begitu ya, twin vortek, vortek kembar di sekitar ekuator, sehingga akan geser lagi ke utara, Maret, April, begitu kan. Bahkan bulan Juni pun kemudian bergeser lagi ke selatan dan ada potensi di Bandung Barat itu bisa sampai 600 mm di bulan Juni gitu, kemarau basah gitu ya. Ya. Nah ini dua hal yang mesti diantisipasi bahwa geser ke utara Maret, April, kemudian Juni ke selatan lagi, ini sudah kayak modulasi gelombang aja 2 bulanan sekali gitu ya. Karena itu tadi saya katakan bahwa semua sudah mengalami pergeseran sekarang gitu. Jadi nggak bisa lagi oh kemarau pasti bulan ini sampai ini, nggak bisa lagi menggunakan pemahaman atau pengetahuan yang konvensional atau lama. Oke, saya bergeser ke Pak Yoga. Pak Yoga, kalau kita lihat secara keseluruhan ini kan dampaknya tidak hanya oleh masyarakat saja, kerugian material begitu ya, tetapi juga sosial ekonomi ya. Sebenarnya Anda melihat kalau untuk Jabodetabek saat ini kondisinya sudah separah apa sih? Ya, secara umum ada Kaitan dampak. 3 ya. Kalau kita lihat dari banjir beberapa hari di Jabodetabek menunjukkan adanya penurunan daya dukung lingkungan ya. Daya dukung lingkungan menurun ya karena tadi terjadinya banyak perubahan tata ruang kita mulai dari hulu sampai hilir ya. Semuanya berubah dan bisa dikatakan optimalisasi lahan untuk menyerap air pun juga jauh berkurang. Ditambah juga dengan infrastruktur sumber daya air kita ya, termasuk tadi ya bagaimana situ dandang waduk, saluran air kita yang sudah tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi ya. Dan yang ketiga, pembelajarannya adalah mulai dari sekarang dengan kejadian ini kita harus melakukan mulai dari antisipasi, adaptasi ya tadi Prof. Nina bilang, dan mitigasi terhadap bencana banjir. Karena apa? Cara berpikir kita sudah tidak hanya di musim hujan loh ternyata, tapi sepanjang tahun bahwa akan ada hujan, berarti ancaman banjir kan juga akan terjadi Akan ada terus, sepanjang gitu ya. tahun. Nah ini mungkin yang diperlukan bagaimana mengantisipasinya. Kita harus beradaptasi seperti apa, begitu kan, sampai dengan mitigasi apa yang harus dilakukan. Itu harus dikatakan secara menyeluruh. Siapa? Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat tentunya juga, masyarakat terutama ya, kita yang beradaptasi kan masyarakat kita ini kan. Dan yang ketiga tentu adalah yang tidak kalah penting, seluruh elemen di masyarakat ya, seluruh elemen, jadi tidak hanya sekelompok masyarakat tapi seluruh elemen masyarakat. Itu PR besarnya yang menurut saya harus menjadi pembelajaran. Karena apa? Jangan sampai ini kita ngobrol lagi Mbak Tiara, Mbak Ena ya, bahas hal yang sama di waktu yang sama gitu berulang kali. Itu pembelajaran yang seperti yang sudah berharga. dikatakan tadi, cuaca ekstrim ini akan terus terjadi bahkan betul. tanpa peringatan begitu Iya, ya, Bro iya, Dharma ya. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita lihat pentingnya melihat perakiraan cuaca ini belum sepenuhnya dilakukan ataupun disadari oleh masyarakat terutama di Indonesia begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh BMKG untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap mereka mau keluar rumah atau melakukan aktivitas ini sangat penting loh melihat perakiraan cuaca? Ya, kami berupaya melakukan berbagai macam penyebaran informasi ya, dari kalau zaman sekarang ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Kami mencoba masuk ke sana untuk menyentuh atau menjangkau masyarakat hingga yang paling sejauh mungkin gitu ya. Termasuk juga saat ini kami menggunakan SMS Blast, di mana kami bisa menyebarkan pesan singkat berupa SMS ke warga yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim di wilayah-wilayah yang kami prediksi akan terjadi cuaca ekstrim. Demikian, Mbak. Apakah itu berlaku se-Indonesia, Pak Wahyu, atau hanya di ibu kota saja? Iya, saat ini sudah berlaku untuk di seluruh Indonesia, jadi seluruh provinsi sudah memberlakukan itu. Ketika perakiraan cuaca sudah mendeteksi adanya potensi cuaca ekstrim, maka perakiraan cuaca akan segera menyusun peringatan dininya berupa SMS Blast, kemudian segera disampaikan kepada masyarakat gitu. Oke, itu yang kemudian ini kita harapkan untuk diketahui masyarakat juga ya. Jadi selain mengikuti perakiraan cuaca, juga mengetahui di mana mereka tinggal, untuk itu lebih diantisipasi oleh mereka ke depannya. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Wahyu, kemudian juga Prof. Erma dan juga Pak Yoga. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak Terima kasih Mbak Tiara. Tiara.